berkaitan dengan tadi laporan pengadu mengenai kasusnya Pak AB, secara material tidak bisa diterima walaupun ada tadi penambahan alat bukti ya, sehingga kemudian kita menilai laporan ini tidak bisa ditindaklanjuti. Namun Bawaslu mempunyai intensi untuk kemudian menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu, sehingga kemudian memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh untuk melakukan proses-proses penggalian informasi. Konferensi pers dari Bawaslu sudah dilakukan, tetapi masih banyak kontroversi mengenai safari politik yang dilakukan Anies Baswedan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung, pelanggaran etis itu sesuatu hal yang sifatnya sangat dalam, karena menyangkut etika seorang pemimpin. Kata Hasto di Yogyakarta, Jumat 16 Desember. Dia menambahkan, ikuti pemilu sesuai dengan tahapan-tahapannya, tidak melakukan pelanggaran etis atas berbagai bentuk kampanye. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan, Bawaslu tidak punya kewenangan menilai etik seseorang. Mungkin puadi anggota Bawaslu bawa pesan siapa, bawa kepentingan siapa yang dia omongin, kepentingan rakyat atau kepentingan siapa, ujar Ali. Effendi Chaurie dari Nasdem juga menanggapi, bahaya Bawaslu, diisi orang yang enggak paham substansi demokrasi, tutur Effendi dihubungi Kompas.com, Jumat, 16 Desember 2022. Menurut dia, Anies tidak melanggar aturan pemilu. Safari politik yang dilakukan merupakan bagian dari budaya demokrasi. Aturan apa yang menjadi tolok ukur Bawaslu, sehingga mengatakan safari politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak etis? Kalau pertemuan publik dibilang kampanye, apa dasarnya? Itu bagian demokrasi, hak berserikat, hak berkumpul bagi masyarakat, ujar dia. Jadi, Pak Bawaslu ya, ini kan teman-teman saya juga, nih ketua umumnya kan teman saya juga. Jadi gini, kalau Bawaslu mengeluarkan keputusan, mengeluarkan pendapat, itu tidak boleh wilayahnya abu-abu. Jangan menjadikan Anda ya menjadi pengamat politik atau pakar etika. Anda disuruh menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu adalah yang ditegakkan adalah hukum pemilu. Susahnya kan tidak semua paham, ya tapi kan terpilih sebagai anggota Bawaslu. Jadi kalau Anda menerima laporan, ya kan, maka yang diminta dari Anda itu cuma dua, melanggar atau tidak melanggar. Kalau melanggar diberikan sanksi, tidak melanggar selesai, case close, tidak ada pelanggaran, that's all, selesai. Jangan kemudian mengeluarkan kata-kata bersayap, tidak etis, mengarah kepada curi start kampanye dan lain sebagainya. Justru nanti tidak selesai di masyarakat. Masyarakat akan bisa menggunakannya dengan dua versi. Versi pertama adalah versi pendukung Anies akan mengatakan, loh kan tidak terbukti dia melakukan pelanggaran, itu keputusan Bawaslu. Tapi pihak lain akan mengatakan, tuh Bawaslu mengatakan pelanggaran etik. Bagaimana mungkin kita menjadikan seorang yang melanggar etika politik menjadi seorang presiden kita? Etika saja dia tidak hormati. Paham ya? Jadi jangan mengeluarkan pernyataan abu-abu.